adik-adik semuanya, apa kabar? Wah, senang ya kita bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Apa kabar mama semuanya? Kawati percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah online sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama ya. Ayo semua adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita harus belajar, taat, hormat. Karena kita mau berdoa. Yuk semuanya kita mau sikap doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh bersuka cita bersama, kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin sertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Berkati kami semua, penuhi kami dengan sukacita damai sejahtera Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan, pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Pujilah Tuhanku selama-lamanya Dia baik. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan. Yuk adik-adik, kita sambung lagi kita lagu pujian kita. Di sini senang, di rumah senang. Tapi Kawati ada temannya. Kawati ditemani dengan satu kakak. Adik-adik kenal nggak sama kakaknya? Yang ini loh, kakak siapa ya? Kak Tina. Wah, kenalkan Kak Tina adik-adik. Kak Tina juga bersuka cita di sini. Ya. Semoga adik-adik di rumah juga bersuka cita ya Kak Tina. Pastinya Kak, Di harus sini, bersuka cita. Iya, di sini senang, di rumah. Di rumah juga senang Kak Wati. Adik-adik tuh dengar kata Kak Tina. Di sini senang, di rumah juga nangis. Di rumah juga senang Kak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pingguli goyang-goyang, tangan melambai-lambai puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak,
Yuk adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Ku bersyukur kepada Tuhan. Yuk sama-sama sikap yang baik. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau tadi kami sudah memberikan puji-pujian kami, kiranya ya Bapa semuanya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami mau dengar-dengaran, kami mau duduk yang baik, kami mau belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus kuasai kami semua, biarlah firman Tuhan boleh tertanam, berbuah, bertumbuh di dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saat ini kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Boleh diambil Alkitabnya, diambil juga buku catatannya untuk adik-adik yang kelas Daud dan kelas Salomo. Sedangkan untuk adik-adik yang kelas Esther bisa minta tolong papa sama mamanya ya untuk nanti bisa bacain firman Tuhan. Hari ini Kak Tina mau bercerita tentang Daud. Siapa yang ingat tentang Daud? Apa saja yang paling diingat oleh adik-adik yang dilakukan oleh Daud? Ayo, siapa yang ingat? Ya, yang paling kita ingat tentang Daud adalah ketika dia mengalahkan siapa? Mengalahkan Goliat. Ya betul, dia mengalahkan Goliat ya. Dia mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan bukan dengan tombak, bukan dengan panah, bukan dengan senjata yang seperti yang dipunyai oleh Goliat ya. Tapi dia hanya menggunakan apa? Dia hanya menggunakan ali-ali dan batu ya, yang ketika digunakan itu mengenai tepat di dahinya Goliat. Ya betul. Tapi di atas semuanya itu bahwa Daud ketika mengalahkan Goliat ada penyertaan Tuhan yang sempurna buat Daud. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana Daud ketika dia diurapi menjadi seorang raja ya. Jadi pada saat itu ketika Daud masih sangat muda, seorang nabi yaitu Nabi Samuel diutus Tuhan untuk pergi ke rumah Isai, ke rumah papanya Daud ya, yaitu diutus Tuhan
untuk mengurapi Daud. Ya, tapi waktu Isai sampai di rumahnya waktu Samuel sampai di rumahnya Isai, dia tidak waktu dia meminta untuk anak-anaknya Isai untuk satu-satu datang ke hadapannya, dia berpikir secara manusia, secara apa yang dilihat oleh pandangan mata manusia. Bagaimana dia melihat bahwa anak-anak Isai yang tinggi besar, yang sudah menjadi prajurit Israel, bahwa mungkin inilah yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel. Tapi ternyata bukan apa yang dilihat secara mata manusia yang Tuhan pilih, tapi Tuhan memilih apa yang ada di dalam hati. Ya, bagaimana satu persatu semua anak-anak Isai sudah keluar untuk dilihat oleh Samuel. Ternyata sampai anak yang ke-7 tidak ada seorang pun yang Tuhan bilang bahwa Tuhan memilihnya. Ternyata dia bertanya kepada Isai, apakah udah semua anakmu yang keluar ini Isai? Oh, masih ada satu lagi. Dia sedang menggembalakan kambing domba. Jadi dipanggillah Daud ya. Kita ayat Alkitab kita hari ini, firman Tuhan hari ini, Katina ambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 ya. Bagaimana Samuel pergi ke rumah Isai untuk memberkati, untuk mengurapi Daud. Ya, kita lihat di ayat yang ke-7. Dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku setelah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi dia memanggil Daud untuk dilihat oleh Samuel. Dan ternyata waktu Daud datang dan dilihat oleh Samuel, dikatakan di sini kita lihat ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi waktu Daud datang, Tuhan berkata bahwa itulah yang Tuhan pilih. Tapi di kali ini kita mau belajar, kenapa sih kok Tuhan memilih Daud ya? Bukan Tuhan memilih kakak-kakaknya yang hebat, kakak-kakaknya yang udah pandai berperang, kakak-kakaknya yang perawakannya lebih tinggi dari Daud, lebih gagah dari Daud ya. Kita mau lihat ada 3 poin yang Kak Tina hari ini mau bagikan buat adik-adik. Yang pertama, Daud itu adalah seorang yang setia dan taat. Setia dan taat yang gimana nih Kak Tina? Kita mau lihat ya, bagaimana Daud itu disuruh oleh ayahnya untuk menggembalakan kambing domba. Ada berapa banyak sih kambing domba yang disuruh digembalakan oleh ayahnya? Ada berapa? Ada 100? Ada 200? Ada berapa adik-adik? Cuma 2-3 ekor adik-adik, nggak banyak. Tapi apa? Daud melakukannya dengan setia dan taat. Dia nggak bersungut-sungut, dia nggak bilang, ngapain sih aku disuruh gembalain kambing domba cuma 2-3 ekor, mendingan juga aku main kemana sama teman-teman. Buat apa sih aku harus menggembalakan kambing domba, dilepas gitu aja juga mereka nggak apa-apa, nggak hilang gitu ya. Tapi apa? Daud melakukannya dengan setia dan taat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia apa? Daud bertanggung jawab untuk menjaga kawanan domba. Ketika ada serigala, ketika ada beruang, ketika ada singa, Daud berani untuk berhadapan dengan beruang dan dengan singa untuk mengalahkan supaya domba dan yang dipelihara, yang dia gembalakan tidak dimakan. Dan itulah dia bertanggung jawab. Ia melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan bersungut-sungut, tapi dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu artinya apa? Dia bertanggung jawab. Ya. Lalu yang ketiga, apa adik-adik? Yang paling penting dari semuanya adalah dia takut akan Tuhan
dan mengasihi Tuhan. Adik-adik tahu pada saat Daud menggembalakan kambing dombanya, dia membawa satu alat musik. Apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, dia membawa kecapi. Jadi sambil domba-dombanya makan rumput, Daud duduk di pinggir, dia memainkan kecapinya dan dia apa? Dia memuji Tuhan, dia meninggikan nama Tuhan, dia bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Jadi kita mau lihat bagaimana Tuhan memilih seseorang yang tidak ada dalam pikiran secara manusia, tetapi itu yang Tuhan pilih. Yang ke satu tadi apa? Daud setia dan taat. Terus yang kedua tadi apa? Dia bertanggung jawab. Dan yang ketiga dia takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Katina berharap bahwa apa yang kita pelajari dari Daud hari ini itu juga bisa menjadi sesuatu yang akan mendorong adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, yang bertanggung jawab, dan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Supaya setiap hari kita terus boleh melihat kemurahan, kebaikan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih adik-adik, ini firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita semua boleh menjadi anak-anak yang terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami belajar dari seorang Daud, bagaimana dia Tuhan pilih untuk menjadi seorang raja Israel. Di atas semuanya itu Tuhan bukan melihat apa yang dilihat secara manusia, tapi Tuhan melihat hatinya Daud. Tuhan melihat kesetiaannya, Tuhan melihat tanggung jawabnya, dan Tuhan melihat cintanya kepada Tuhan, dan itu yang membuat Daud Tuhan pilih. Terima kasih Tuhan Yesus pagi ini, biarlah Tuhan setiap kami anak-anak Tuhan yang boleh mendengar firman Tuhan pagi ini, juga Tuhan boleh bentuk, Tuhan juga boleh ubahkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengasihi dan mencintai Tuhan, yang taat, yang setia, dan juga menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Tuhan tolong kami semua, Tuhan juga berkati kami dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Tuhan memakai kami untuk menjadi contoh dan teladan, Tuhan memakai kami untuk menjadi anak-anak yang hebat di dalam pertolongannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami sampaikan kepada Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Yuk adik-adik. Kita udah selesai Kak? Iya, kita tadi udah selesai mendengarkan firman. Kita akan ketemu lagi ya Kak. Minggu depan. Yuk sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.